rekamannya belum aktif, moderator? Belum, Bu? Rekamannya belum diaktifkan? Oke, udah. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, saya Winda Oktaviani, nomor induk mahasiswa 856242157 dari jurusan PGSD BI Universitas Terbuka Padang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan per-teaching saya untuk pembelajaran di kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut slide-nya Putri Yurni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Ibu ini? Ada sehat, Nak? Ada Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak Ibu semua, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Winda. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca doa agar ilmu yang akan kita transfer hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Boleh bantu Ibu Julita Rami pimpin doanya, Nak? Boleh Bu. Ya, silakan Julita Rami. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Julita Rahmi. Sebelumnya Ibu mau absen dulu nih anak-anak Ibu. Apakah semuanya datang, Nak? Hadir semua, Nak? Tidak, Bu. Hadir Bu. Gefli sakit, Bu. Oh, ada yang sakit, Bu. Ya, Gefli sakit, Bu. Oh, begitu. Ya sudah, kita doakan ya Gefli sama-sama supaya Gefli cepat sembuh, bisa ikut bersama. Ya, Bu. Ya. Nah, slide berikutnya, itu kita mulai dengan aturan kelas kita. Karena kita belajarnya daring ini ya, maka yang pertama aturannya semua kamera harus menyala. Yang kedua, ketika Ibu bicara, maka tolong dimatikan mikrofonnya. Yang ketiga, kalau ada anak-anak Ibu yang mau bertanya atau menjawab, silakan acungkan tangan. Oke, Nak, setuju Nak dengan aturan kelas kita, Nak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, kita lanjutkan slide-nya ya, Nak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 3 ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, kita akan mengetahui pengertian apa itu benda, contoh benda dan bukan benda. Slide-nya hilang ya, Nak. Bisa dibantu Putri? Put? Ini udah tampil loh, Bu. Belum keluar lagi, Put. Belum ya? Sinyal tuh, Bu. Ya. Atau semuanya nggak kelihatan? Memang udah keluar dia, Put. Nggak ada dia, Put. Belum, Put? Ini ada yang double nih, ada yang double buka PPT satu-satu aja. Di sini ada 3 orang nih yang buka ini.
Suruh nonaktifkan dulu. Siapa tuh? Panggil aja namanya Bu Citra. Yang buka itu. Baik Bu, coba saya yang buka punya Ibu Winda Oktaviani kan? Iya Julita, tolong dibantu Julita. Bentar ya Bu ya. Tunggu Julita, tunggu Julita. Allah Akbar. Ini lagi proses, tunggu Julita. Kan Julita udah masuk. Lah Bu. Oke, Julita. Ya, lanjut Bu. Ya, lanjut Ibu Julita. Ibu lanjutkan ya, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, maka kita akan mengetahui apa itu pengertian benda, contoh benda, contoh benda dan bukan benda. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi jenis benda, ciri benda, dan sifat fisik benda. Yang berikutnya, kita akan menentukan alat ukur beserta kegunaannya, serta mengaplikasikan alat ukur dan membaca alat ukur yang berupa penggaris. Dah, kita mulai Nak ya. Baiklah, itu ada Ibu tampilkan bacaan benda-benda di sekitar kita. Dah, bisa tolong bantu Ibu Siska Harni untuk membacanya? Ya, silakan Siska Harni. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan? Merupakan benda batu, gelas, dan buku. Juga benda, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Nampak lagi, Bu. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang terlalu kecil, Bu, setnya. Bu, boleh Winda lanjutkan, Bu? Ya, silakan Winda dilanjutkan. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang yang mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, dan batu dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya yang termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Baik, terima kasih Winda. Ayo. Jadi kan ada bacaan ya Nak ya. Sekarang berdasarkan bacaan yang berjudul benda-benda di sekitar kita, siapa dari Ananda yang bisa mengulang kembali apa inti dari bacaan yang Ibu berikan tadi? Ayo silakan. Siapa yang tahu? Apa informasi yang ada dari bacaan yang Ibu kirimkan tadi? Saya Bu. Ayo Citra. Saya Bu. Julita Rahmi Bu. Ya, ayo Julita, apa informasinya Julita? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, 100 untuk Julita ya. Ada lagi Nak? Ada lagi Nak yang mau menambahkan informasi yang berdasarkan bacaan tadi Nak? Ayo. Kalau membaca temannya tadi menyimak, Ananda pasti bisa jawab. Ayo, siapa lagi? Ayo Yurni. Ayo Yurni. Benda terbagi dua, Bu. Ada benda hidup dan benda Oh.
ya, bagus Yuni ya. Benda terbagi dua, ada benda hidup dan ada benda mati. Ayo, siapa lagi? Rosi, mana Rosi? Sesrivo, Bu. Ya. Ya, Sesrivo, apa informasinya Sesrivo? Jadi dapat dijelaskan bahwa cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak bisa menempati ruangan dan tidak dapat ditimbang. Itu, Bu. Ya, terima kasih ya. Bagus ya, Sesrivo. Ya, Nak. Jadi ya, Nak, berdasarkan informasi pada bacaan benda-benda di sekitar kita, dapat kita ambil kesimpulan di sana, Nak, dari bacaan tadi bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kita lanjutkan ya, Nak. Hilang dia. Kenapa? Nah, baiklah, Nak. Sekarang perhatikan gambar di slide yang Ibu tampilkan. Nah, di sana ada gambar macam-macam ya. Ada api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, dan lain-lain. Ayo sekarang, sesuai dari pertanyaan yang tertera di slide, yaitu manakah yang bukan benda? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Ini lagi, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Suara benar enggak, Bu ya? Ya, silakan. Fitria Sani mana? Fitria Sani? Aduh. Ayo Sani. Ayo, yang mana Sani? Mana di antara benda yang terlihat itu yang termasuk bukan benda? Suara sama cahaya, Bu. Suara sama cahaya, Winda. Ya, ada yang lain Panas lagi, Nak? Panas api Panas unggun, Bu. api. Panas api unggun. Nah. Apa lagi, Nak? Ada lagi, Nak? Ah, ya, bagus ya. Jadi, berdasarkan gambar yang terlihat itu, yang bukan benda adalah, berikutnya jawabannya adalah panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa api unggun, cahaya lampu, dan suara tidak termasuk ke dalam bukan benda? Ayo, siapa tahu? Ayo, Rosi, mana Rosi? Karena Rosi ada, suara Rosi? Ya, Bu. Ya, kenapa Rosi? Panas api unggun, cahaya lampu, dan suara termasuk ke dalam bukan benda, Rosi? karena suaranya terdengar, Bu. Iya, Karena karena tidak api mempunyai unggun massa, tidak Bu. bisa dipegang. Kalau Api Nah, unggun ya. bisa dipegang, Bu. Terbakar nanti kalau dipegang. Terasa, api Bu. unggun. Iya, Ya, Bu. Winda? Iya. Kalau Ya, suara coba ya. Winda jawabannya, Winda. Jawaban Winda Karena tadi tidak terdengar sama mempunyai Ibu saya. massa, Bu. Ah, iya, bagus ya, Winda. Dah, jadi Nak, kenapa panas api unggun, cahaya lampu, dan suara termasuk ke dalam bukan benda? Karena ketiganya itu tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Dia Nak ya, sesuai pengertian benda tadi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi kalau api unggun ditimbang nggak bisa, Nak. Cahaya lampu juga nggak bisa ditimbang, apalagi suara. Nah, makanya ketiga-tiganya ini termasuk ke dalam bukan benda. Ya, ada paham, Nak? Paham.
Bu. Nah, ya, bisa lanjutkan ya. Jadi, nak, benda itu berdasarkan sifat fisiknya. Kita lihat slide berikutnya. Dari sifat fisiknya, benda itu dibagi 3 ya, nak. Nah, untuk tema yang subtema 3 ini, yang kita bahas baru 3. Jadi, yang pertama itu adalah ukuran. Yang kedua, benda itu berdasarkan sifat fisiknya ada berupa bentuk. Yang ketiga itu berupa warna. Nah, coba Ananda amati masing-masingnya ya. Ada ukuran, ada bentuk, ada warna. Nah, sekarang coba apa bedanya ukuran, bentuk, dan warna pada benda? Ayo. Putri mana Putri? Silakan Put. Apa beda Put? Kalau ukuran itu gimana kalau benda Put? Putri ada? Iya, Bu. Ya, gimana kalau ukuran benda Put? Berbeda-beda, Ibu. Ya, gimana bedanya Put? Bentar ya, Apakah Bu. semua benda sama Put? Tidak, Ibu. Warnanya berbeda. Bentuknya berbeda. Ya, apa lagi? Nah, jadi ya, nah, simak ya anak-anak ibu semua ya. Berdasarkan sifat fisiknya, benda itu kalau berdasarkan ukurannya ya nak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Itu berdasarkan sifat fisiknya. Kemudian berdasarkan bentuknya, benda itu ada yang bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, dan bahkan ada yang berbentuk tidak teratur, misalnya batu. Jadi bentuk benda itu tidak ada yang sama, nak. Begitu juga ukurannya. Yang ketiga, berdasarkan warna. Jadi setiap benda yang ada di permukaan bumi kita ini memiliki warna yang berbeda-beda. Ada paham, nak? Dah. Paham, Bu. Jadi slide berikutnya kita coba dulu kesimpulannya yang dari yang barusan kita bahas. Nah, benda itu nak adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi benda itu kita bagi 3. Yang pertama ciri-cirinya, yang kedua jenisnya, yang ketiga sifat fisiknya. Dah. Sekarang di antara anak ibu, siapa yang mau mengisi kotak yang pertama itu, yang kuning, yang ciri-ciri benda? Siapa yang tahu? Ayo, Julita Rahmi. Ayo, Julita Rahmi. Benda itu ciri-cirinya ada 2, apa nak? Yang pertama nak? Punya bentuk. Connect, Bu. Oh, enggak tahu Oh, Julita. Winda, Bu. Nggak connect. Ya. Oh, ya dah. Ayo Winda, apa isinya, Win? Ciri-ciri benda mempunyai massa dan menempati ruang, Bu. Ya, bagus. Kalau berdasarkan jenisnya gimana, Winda? Ada benda hidup dan juga benda tak hidup, Bu. Iya, pintar. Yang ketiga, apa Winda sifat fisik benda? Ayo, apa tadi? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ukuran, bentuk, sama warna, Bu. Iya. 500, 1000 lah buat Winda ya. Karena ada dihabiskan sama Winda semua ya. Jadi nak, benda itu berdasarkan ciri-cirinya itu mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan jenisnya, benda itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Berdasarkan sifat fisiknya ada ukuran, bentuk, dan warna. Ya, jadi nak, berdasarkan semua itu karena benda itu memiliki massa dan menempati ruang, sehingga benda itu dapat diukur. Betul atau tidak? Kelas 3. Ya. Jadi untuk mengukur benda itu diperlukan alat ukur. Slide berikutnya, Julita. Ya, jadi
benda itu bisa kita ukur nak dengan beberapa alat. Nah, ayo. Yang pertama itu gambar apa nak? Yang pertama yang warna pink. Ruler, Gambar apa itu? Bu. Oh, ruler. Garis. Garis, Bu. Ruler ya. Kalau bahasa kitanya roll ya nak ya. Iya, Bu. Gambar apa itu nak? Gambar yang kedua. Senti, Bu. Meteran. Meteran, Bu. Meter. Ya, meteran apa itu nak? Meteran itu meteran nomor 2 dan nomor 3-nya juga meteran. Sentimeter. Sentimeter baju, Bu. Oh, sentimeter baju. Ya, ada yang lain lagi. Ukuran, Bu. Nah, dengar Ibu ya nak ya. Jadi gambar yang pertama itu penggaris. Yang kedua meteran pita ya nak ya. Yang ketiga itu adalah meteran gulung. Yang keempat adalah gambar meteran saku. Nah, sekarang di antara anak-anak Ibu, coba apakah keempat alat ukur ini digunakan untuk mengukur benda yang sama semuanya, nak? Iya, Bu. Tidak, Bu. Sama semuanya juga. Siapa itu yang menjawab? Tidak, Bu. Oh, tidak. Ayo, Putri, bisa membedakannya, Iya, Bu. Bu? Ya, silakan, Ibu. Bu. Ya, coba Putri. Biasanya kita menggunakan roll atau penggaris untuk meluruskan, mengukur buku, benda-benda yang kecil, Ibu. Ya, Kalau bagus. meteran Kalau kita bisa digunakan oleh tukang jahit biasanya. iya. Kalau meteran gulung? Kalau meteran gulung biasanya digunakan sama tukang bangunan, Ya, jalan. jalan. Ya, yang meteran saku, Put? Meteran saku juga seperti itu, Bu. Biasanya digunakan sama tukang bangunan juga buat mengukur kayu misalnya. Gitu, Ibu. Nah, iya, bagus ya, Put ya. Jadi, nak, keempat alat ukur itu digunakan untuk mengukur benda yang berbeda ya, nak ya. Nah, jadi kalau penggaris itu benar kata Putri tadi ya, digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Karena penggaris yang ada itu biasanya hanya ada yang kebanyakan itu yang sampai 30 cm saja. Kalau meteran pita itu biasanya digunakan oleh ibu-ibu atau bapak tukang jahit. Nggak mungkin kan ibu tukang jahitnya ngukur panjang lingkar lengan badan kita pakai penggaris kan nggak mungkin. Makanya dipakailah meteran pita. Berikutnya, meteran gulung itu biasanya digunakan untuk mengukur jalan, untuk mengukur panjang yang cukup panjang untuk diukur. Kemudian, kalau meteran saku itu biasanya digunakan oleh bapak-bapak tukang bangunan ya, untuk mengukur kayu, mengukur jendela, pintu, dan lain-lain. Udah paham, nak, perbedaan ke semua alat ukur yang Ibu tampilkan, nak? Sudah, Bu. Ya, jadi keempat-empatnya memiliki fungsi yang berbeda ya, nak ya. Nah, kemudian alat-alat tadi itu termasuk ke dalam benda. Dan benda ini juga terbuat dari berbagai bahan. Slide berikutnya, Julita. Ada yang terbuat dari kayu, dari plastik, dari batu, dari besi, dan lain-lainnya. Nah, jika benda-benda itu kita pukul, maka benda-benda itu dapat menghasilkan bunyi. Dan bunyinya pun akan khas untuk setiap benda. Lanjut, Julita, slide berikutnya. Nah, salah satu benda yang dapat dijadikan itu misalnya seperti besi atau seperti galon, tahu ya nak ya, galon. Nah, galon itu terbuatnya dari apa? Dari plastik ya. Kalau galon itu terbuat dari plastik, maka galon itu dapat berfungsi sebagai alat musik. Nah,
Untuk alat musik itu terbagi dua ya nak ya. Ada alat musik melodis dan alat musik ritmis. Nah, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Ya, sekarang siapa di antara anak ibu yang bisa menyebutkan contoh-contoh alat musik melodis? Ayo, silakan. Sari, ayo Sari. Contoh alat musik melodis apa Sari? Saya, Bu. Ya, ayo silakan. Piano. Sari, Bu. Nah, apa lagi? Seruling, Bu. Seruling. Iya. Nah, ya, jadi kalau alat musik melodis itu tadi benar kata teman-temannya. Ada piano, ada seruling, ada gitar. Di mana semua alat itu memiliki nada. Makanya disebut dengan alat musik melodis. Kemudian ada lagi alat musik ritmis. Alat musik yang tidak bernada. Ayo, siapa lagi yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya. Novita Sari, ayo Novita. Aduh. Sebutkan Novita alat-alat musik yang termasuk ritmis. Yang termasuk alat musik ritmis itu ada gendang, Ibu. Ya, Ada apa lagi? tamborin. Iya, tamborin. Apa lagi? Itu yang tahu cuma Ibu. Itu yang tahu cuma nak. Ya udah nggak Saya, apa-apa Bu. ya. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Saya, Bu. Rosi, Rosi. Apa lagi Rosi? Nah, Shirley, ayo Shirley, apa Shirley? Kastanyet, Bu. Kastanyet, ya. Marakas. Tahu nak bentuknya seperti apa nak? Tidak, Kastanyet Bu. seperti apa? Gendang seperti apa? Ya, ya. Coba lihat slide berikutnya Ibu Julita. Dah, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis. Yang pertama itu namanya triangle ya nak ya. Nah, itu dimainkan dengan cara apa itu? Siapa tahu? Diapakan cara memainkannya? Dipukul, Bu. Dipukul. Nah, gambar yang kedua, gambar apa itu? Gendang. Hah, yang kedua? Yang kedua, nak? Yang kedua. Giring-giring, Bu. Giring-giring, Bu. Ah, giring-giring. Gimana cara memainkannya? Ayo. Tepuk-tepuk, Bu. Dan digoyang, Bu. Ah, dikepuk dan digoyang ya. Iya. Oke, yang ketiga gambar apa itu? Siapa tahu gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga apa nama alat musiknya itu? Siapa tahu? Alat pemukul, Apa Bu. nak? Pemukul. Alat pemukul apa itu? Pemukul gendang, Apa Bu. nama tuh dengan ada bunyinya tuh, Bu? Ah, itu namanya marakas ya nak ya. Oh, marakas. Kan nonton film Upin Ipin nak? Pernah, Bu. Ah iya, itu yang dimainkan Upin Ipin itu ya. Marakas lagu itu Maria gimana itu. cara mainkannya? Nah, digoyang Goyang-goyang, memainkannya Bu. ya, digoyang-goyang ya. Nanti akan menghasilkan musik yang tidak bernada. Yang keempat, ayo siapa tahu itu gambar apa itu yang keempat? Ada yang tahu? Nak? Ada yang tahu, Nak? Ya, yang keempat itu adalah gambar yang disebut dengan kastanyet ya. Kastanyet ya nak ya. Jadi Ya, Bu. harus tahu itu. Nanti kalau keluar ujian, nah keluar itu namanya kastanyet. Jangan sampai nggak tahu ya nak ya. Ya, Yang Bu. terakhir baru alat musik gendang. Gendang. Ya. Iya, kira-kira alat musik ini terbuat dari bahan yang sama atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Ah, bentuknya sama atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Warnanya sama atau tidak? Tidak, Bu. Salam. Nah, jadi bagaimana tadi kita hubungkan dengan sifat fisiknya. Jadi benda itu memiliki bentuk yang berbeda, ukuran yang berbeda, warna yang berbeda. Dah. Jadi nak, gimana?
Siapa di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan? Yang keluarkan dulu Julita. Ya, siapa di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Ayo, Winda. Ayo, Winda, simpulkan, Winda. Ada nomor udah deh, Ustaz. Winda ada, Winda? Udah ya, Ya, Bu. kita simpulkan ya. Winda bisa menyimpulkan, Winda? Bisa, Bu. Ya, ayo coba. Apa menurut Winda pelajaran kita hari ini? Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa dan bisa mengisi ruang. Terus benda ada benda hidup, ada juga benda tak hidup. Ya. Terus benda, Berikutnya. macam-macam benda yaitu berdasarkan bentuknya, yaitu ada yang berbentuk ada yang sesuai dengan ukurannya. Terus warna. Ya. Sudah, Winda? Udah, Bu. Ada ya. Bagus ya. Terima kasih, Winda. Jadi, nak, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, nak ya. Yang pertama, ingat ya, baik-baik ya, nak. Kesimpulan yang pertama, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa yang bisa ditimbang. Kedua, benda itu terdiri dari benda hidup dan tak hidup. Yang ketiga, berdasarkan sifat fisiknya, maka benda itu terdiri dari berbagai ukuran, berbagai bentuk, dan berbagai warna. Yang keempat, alat untuk mengukur panjang benda bisa berupa penggaris dan beberapa contoh meteran. Yang kelima, kesimpulan kita hari ini adalah alat musik termasuk ke dalam benda yang terbuat dari berbagai bahan, dan alat musik dibagi dua, yaitu alat musik melodis dan alat musik ritmis. Ya, ingat ya, nak ya. Nah, untuk tugas hari ini, silakan Ananda cari nanti benda-benda di sekitarnya. Jadi ditulis bendanya apa, termasuk jenis yang mana, kemudian ukuran, bentuk, dan warnanya seperti apa. Enak ya? Dah, semoga pelajaran hari ini bisa menambah pemahaman kita mengenai benda di sekitar kita dan membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, jika ada yang tidak paham nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, nak ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, Sudah, itu Ibu. dari Bu Winda Optasiani. Kita